Kisah Nabi Idris. Nabi Idris lahir di Babilonia. Ia adalah keturunan keenam Nabi Adam. Ayahnya bernama Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Shits bin Adam. Idris adalah bapak dari kakek Nabi Nuh. Dalam bahasa Yunani, Idris dikenal dengan nama Aramis. Nama ini diarabkan menjadi Harmas. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Idris dikenal dengan nama Hunuk. Dalam bahasa Arab sendiri, nama ini disebut Akhnuk. Sejak kecil, Idris sudah rajin belajar. Ia berguru kepada Nabi Shits. Belajar membaca sahifah. Bermacam ilmu dipelajarinya. Pendek kata, Idris gemar membaca. Tak aneh kalau Idris memiliki pengetahuan yang begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Idris sebagai nabi. Di antara keturunannya ada pula yang menjadi nabi. Idris menerima wahyu dari Allah lewat perantara malaikat Jibril. Wahyu diturunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Berkat wahyu itulah manusia tahu yang benar dan yang salah. Dan berkat wahyu itu pula manusia bisa bertaubat bila terlanjur berbuat dosa. Nabi Idris melawan raja kejam. Zaman Nabi Idris ada seorang raja yang terkenal bengis dan kejam. Suatu hari, raja berjalan-jalan melewati sebuah kebun. Kebun tersebut sangat indah. Daun-daunnya rindang, berwarna hijau menyejukkan. Sungguh kebun yang sedap dipandang mata. "Aku ingin memiliki kebunmu ini," kata raja kepada si empunya kebun. "Maaf Paduka, hamba ini orang tidak punya. Keluarga hamba sangat membutuhkan kebun ini. Lagi pula, Paduka sangat kaya. Rasanya Paduka tak membutuhkan kebun ini." Si empunya kebun menolak dengan halus. Jawaban si empunya kebun membuat raja geram dan murka. Namun ia menahan diri. Wibawa harus tetap terjaga. Raja tak boleh sewenang-wenang di depan orang banyak. Kemudian ia pun pulang. Kepulangan raja disambut oleh permaisuri. Permaisuri yang berasal dari suku Azariqah ini juga terkenal kejam. Heran juga ia melihat raja begitu murung. "Paduka, ada apa gerangan? Kok Paduka murung?" tanya permaisuri. Masalah tadi kemudian dibicarakan. Raja menginginkan sebuah kebun yang lebat dan indah. Akan tetapi si empunya kebun enggan untuk menjualnya. Tindakan Paduka sangat tepat. Paduka memang tak boleh gegabah di depan rakyat. Paduka harus terlihat baik. Jangan sampai ketahuan membunuh seorang tanpa alasan. Dinda Permaisuri punya usul? Serahkan saja kepada Dinda, biar Dinda yang mengurus masalah ini. Pokoknya kebun itu pasti menjadi milik Paduka. Dinda akan mencari-cari alasan untuk membunuh pemilik kebun itu. Maksud Dinda? Dinda akan mengutus beberapa orang. Mereka akan ditugasi untuk membawa paksa si empunya kebun itu. Kita sebarkan saja berita bahwa si empunya kebun ini telah murtad. Ia telah meninggalkan agama kita. Nah, saksinya ialah para utusan itu. Aku yakin dengan demikian kita punya alasan untuk membunuhnya. Pasti kebun itu akan menjadi milik Paduka. Melihat kesewenang-wenangan itu, Allah sangat murka. Kemudian Allah mengutus Nabi Idris untuk mendatangi raja yang zalim itu. "Sungguh, engkau sangat kejam," kata Nabi Idris. "Kau ini ngomong apa, hah?" bentak raja. "Engkau telah membuat keluarga si empunya kebun itu melarat. Mereka kelaparan. Tak ada lagi yang mencarikan nafkah. Sebab si pencari nafkah telah engkau bunuh. Tak hanya itu, engkau juga telah merampas kebun mereka.
Padahal kebun itu satu-satunya sumber penghasilan bagi mereka. Enyahlah engkau dari hadapanku, hai Idris. Raja itu mengusir Nabi Idris dengan muka merah padam. Demi Allah, engkau akan mendapat balasan yang setimpal. Tak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Tak lama lagi, kekuasaanmu akan berakhir. Engkau akan mati dengan mengenaskan. Mayatmu akan menjadi santapan anjing-anjing kelaparan. Usai mengucapkan kata-kata itu pun, Nabi Idris pergi. Raja menceritakan kejadian itu kepada istrinya kembali. Paduka jangan cemas. Apa yang diceritakan Idris itu hanya bualan belaka. Tenang saja, Dinda akan mengirim orang untuk membunuh Idris. Pada tahu beres saja. Hibur Permaisuri. Nabi Idris mempunyai beberapa sahabat karib. Kejadian itu pun diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Ia telah menyampaikan nasihat kepada raja. Akibatnya raja murka dan mengusirnya. Mendengar penuturan itu, sahabat-sahabat Nabi Idris merasa cemas. Mereka takut terbawa-bawa. Bisa bermusuhan dengan raja kalau begini caranya. Jangan-jangan mereka juga akan dibunuh oleh raja kejam itu. Tibalah waktu telah ditentukan. Permaisuri menjalankan rencana jahatnya. Ia mengirim 40 orang pria dan suku Azariqah yang bertugas untuk membunuh Nabi Idris. Orang-orang suruhan itu kemudian mencari-cari di mana Nabi Idris berada. Sampai suatu ketika mereka menyatroni tempat pengajian Nabi Idris. Namun mereka tidak menemukan yang dicari. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Sahabat-sahabat Idris melihat orang-orang tadi. Mereka tahu bahwa orang-orang itu sedang mencari Idris. Orang-orang itu akan membunuhnya. Sahabat-sahabat Nabi Idris menyebar. Mereka mencari-cari Idris ke sana dan kemari. Setelah lama berusaha, akhirnya Nabi Idris ditemukan. Berhati-hatilah Idris, ada orang-orang jahat yang sedang mencarimu. Sepertinya mereka hendak membunuhmu, saran mereka kepada Nabi Idris. Nabi Idris memutuskan untuk pergi. Malam ini juga ia harus berangkat. Maka ia pun berkemas-kemas. Sahabat-sahabatnya telah siap untuk menemani Idris. Sebelum berangkat, Nabi Idris berdoa memohon perlindungan dan keselamatan. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Isinya menegaskan agar Idris segera meninggalkan kampung itu. Dalam doanya, Idris juga memohon agar Allah tidak menurunkan hujan. Biarkan kampung itu mengalami kekeringan. Kekeringan akan mengakibatkan penduduk kampung kelaparan. Mudah-mudahan mereka sadar. Allah mengabulkan permohonan Nabi Idris. Berita ini kemudian ia sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Aku akan pindah. Kampung ini akan mengalami kekeringan hebat, ungkap Nabi Idris. Idris memilih tinggal di sebuah juga. Gua itu berada di sebuah gunung yang tinggi. Walaupun demikian, ia tidak akan kelaparan. Allah menyuruh malaikat datang menjenguknya. Menjelang malam, malaikat itu membawakan makanan untuknya. Sebab siang harinya Nabi Idris selalu saum atau puasa. Waktu pun terus berlalu. Berbagai kejadian datang silih berganti. Ancaman Nabi Idris menjadi kenyataan. Kekeringan hebat melanda negeri. Hujan lama tidak turun. Tanah-tanah retak. Tanaman meranggas mati. Sesungguhnya negeri itu telah lama berganti penguasa. Raja yang lama telah mati terbunuh dengan sangat tragis. Mayatnya dilemparkan. Anjing-anjing kelaparan berebut menyantap mayatnya. 20 tahun negeri itu mengalami kekeringan. Tidak setetes pun hujan turun dari langit. Makanan sulit didapat. Para penduduk kelaparan. Negeri yang subur ini telah berubah menjadi gersang.
Beberapa orang diutus. Para utusan ini menghadap raja. Di hadapan raja baru mereka menyampaikan keluhan. Sekian lama kita mengalami kekeringan. Bencana ini disebabkan oleh kekejaman raja terdahulu. Kemudian Nabi Idris memohon agar Allah tidak menurunkan hujan. Dan doanya menjadi kenyataan. Lama sudah hujan tak turun-turun. Andai saja kita bisa menemukan Idris, kita bisa meminta bantuannya. Sayang, tidak ada yang tahu di mana Nabi Idris berada. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tanya raja. Kami sudah berusaha mencari Idris, tapi sampai sekarang tak jua ditemukan. Kalian punya saran? Tanya raja kembali. Mohon paduka mengajak para penduduk. Semua harus bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Di tempat lain, Nabi Idris kelabakan. Pasalnya, ia tak lagi mendapat makanan. Kiriman makanan dihentikan. Allah menyuruh malaikat menghentikan pengiriman makanan. Tentu saja, malam itu Nabi Idris merasa lapar. Malam kedua, makanan tak kunjung datang. Ia masih kuat menahan hingga malam ketiga. Ia tak tahan. Akhirnya ia bermunajat kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, hamba-Mu mengadu. Kenapa Engkau tidak lagi mengirim hamba makanan? Sebagai jawaban, Allah menyampaikan wahyu. Wahyu berisi perintah agar Nabi Idris turun gunung. Idris harus kembali ke negerinya. Makanan juga harus dicari sendiri. Akhirnya Idris kembali ke kampungnya. Baru juga masuk, dilihatnya asap mengepul datangnya dari sebuah rumah. Langkah kakinya diarahkan ke rumah itu. Ternyata rumah itu milik seorang nenek. Seorang nenek tua yang sangat memprihatinkan keadaannya. Benar-benar miskin. Gubuknya sudah reot. Terlihat nenek tua baru selesai memasak. Di sampingnya terdapat 2 piring makanan. Nek, saya lapar. Kalau boleh, makanan ini mau saya beli, kata Nabi Idris. Nenek ini orang miskin, nak. Apalagi sekarang sedang musim kering. Makanan sulit didapat. Nenek gak punya cukup makanan. Tapi nenek punya 2 piring makanan. Memang di sini ada 2 piring makanan. Satu untuk nenek dan satu lagi jatah anak nenek. Oh, begitu. Tapi anak nenek kan masih kecil. Setengah piring rasanya cukup. Nah, setengah piring lagi saya beli. Tolong, Nek. Sudah beberapa hari saya belum makan. Nabi Idris memelas. Nenek tua merasa iba. Tidak tega melihat tamunya kelaparan. Akhirnya, jatah makanan anaknya dibagi 2. Separuh untuk anaknya dan separuh lagi untuk tamunya. Namun, apa yang terjadi? Tanpa diduga, anak nenek tua itu masuk. Dilihatnya ada orang lain. Matanya terbelalak melihat orang itu sedang makan di piringnya. Ia sangat terkejut. Saking kaget, anak itu meninggal dunia. Si nenek sangat bersedih. Nah, engkau telah membunuh anak nenek. Andai saja engkau tidak memakan. Tenang, Nek. Saya akan menghidupkan kembali anak ini. Tentunya dengan seizin Allah. Usai menghibur nenek tua, Nabi Idris kemudian memegang tangan anak itu. Wahai ruh yang keluar, kembalilah, masuklah ke dalam tubuh ini dengan seizin Allah. Saya Idris, saya seorang nabi. Menakjubkan, anak itu kembali hidup. Tak
Tak lama berselang, anak itu berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Idris." Mendengar nama Idris, nenek tua menghambur keluar. Ia berteriak keliling kampung, "Hai, Idris telah kembali! Idris telah kembali!" Kemudian Idris pun pergi. Ia meninggalkan rumah nenek tua itu. Ia menuju ke sebuah bukit. Sampai di sana, ia duduk di dekat kuburan raja pertama yang kejam itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang pun berdatangan. Mereka berkumpul di dekat Idris. "Kami mengalami kelaparan. Selama 20 tahun hujan tak kunjung datang. Sudilah Anda memohon kepada Allah, kiranya Allah berkenan menurunkan hujan," ujar mereka memelas. "Aku akan berdoa dengan satu syarat. Raja kalian harus datang ke sini. Seluruh penduduk kampung juga harus datang. Semua harus datang. Dan syaratnya tanpa alas kaki." Syarat Nabi Idris ini disampaikan kepada raja. Raja merasa tidak senang. Laporan itu membuatnya gusar. Maka 40 orang dikirim. Mereka diberi titah untuk membawa Idris ke hadapannya. Segera orang-orang itu menuju ke bukit. Tiba di sana, mereka menghampiri Nabi Idris. Tanpa banyak cakap, mereka langsung membawa paksa Idris. Orang-orang suruhan itu memperlakukan Idris secara kasar. Nabi Idris tidak terima. Ia berdoa agar Allah membinasakan mereka. Doanya dikabulkan. Mereka semua pun meninggal. Kabar kematian orang-orang suruhan itu sampai ke telinga raja. Merasa penasaran, raja kemudian mengirim 500 orang pilihan. Kali ini, mereka ditugasi untuk membujuk Nabi Idris agar mau datang ke istana. "Idris, kami ini utusan raja. Kami ditugasi untuk menjemput kamu," bujuk para utusan itu. "Tolong jangan paksa aku. Jangan gunakan kekerasan. Apa kalian tidak melihat teman-teman kalian mati? Tidak. Kami tidak akan memaksamu. Kami hanya memohon. Sudilah Anda berdoa." "Mohonlah agar Allah menurunkan hujan. Banyak penduduk negeri ini yang kelaparan. Mereka semua mati." "Sekali tidak, tetap tidak. Aku hanya akan berdoa dengan satu syarat. Raja kalian harus datang ke sini. Titik." Para utusan pun pulang. Mereka menghadap raja. Juru bicara maju ke depan. "Baginda, Idris tak mau datang. Sikapnya tak berubah. Baginda tetap harus datang ke sana." Mendengar hal itu, raja geleng-geleng kepala. Orang ini benar-benar keras kepala, pikirnya. "Mohon maaf Baginda," lanjut orang tadi. "Sebaiknya Baginda pertimbangkan. Tak ada salahnya Baginda memenuhi keamanan Idris. Tak ada jalan lain." Akhirnya raja pun mengalah. Raja berkenan datang ke tempat Idris. Kini syarat Nabi Idris sudah terpenuhi. Idris berdiri seraya berkata, "Baiklah, sekarang aku akan berdoa." Dalam doanya, Idris meminta agar Allah berkenan menurunkan hujan. Tak lama berselang, langit pun mulai gelap. Terlihat awan hitam berarak-arak. Sesekali terdengar guntur bersahutan. Petir menyambar-nyambar dan hujan pun turun mengguyur. Keahlian Nabi Idris.
Nabi Idris bertubuh jangkung. Ia diberi nama Idris karena banyak mempelajari kalam Allah. Idris adalah orang pertama yang menulis dengan kalam. Pada masa Idris terdapat 72 macam bahasa. Allah mengajari Nabi Idris bahasa-bahasa itu. Selain itu, ia juga mengetahui ilmu perbintangan dan ilmu hitung. Pada masa Idris, kota-kota sudah tertata dengan baik. Idris yang pertama mengajarkan dasar-dasar pengembangan kota. Satu kota dibangun untuk satu kelompok. Ketika itu terdapat 188 kota. Di samping itu, Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit pakaian. Tentunya, ia pula yang pertama kali memakai pakaian berjahit. Sebelumnya, orang-orang memakai pakaian dari kulit tak berjahit. Bagi Idris, menjahit pakaian bisa menjadi ibadah. Setiap kali menjahit, Idris bertasbih, bertahlil, dan bertakbir. Setiap hari, amalnya naik ke langit setara dengan amal seluruh orang yang hidup pada masanya. Kedudukan yang mulia. Setiap hari Allah mengangkat pahala Nabi Idris setara dengan amal seluruh keturunan Nabi Adam yang hidup pada zamannya. Namun Idris ingin amalnya lebih banyak lagi. Suatu ketika seorang teman Idris datang. Ia bukan sembarang teman. Ia adalah malaikat. Allah telah mewahyukan beberapa hal kepadaku. Tolong katakan kepada malaikat maut, beri aku kesempatan. Aku ingin beramal lebih banyak lagi, ujar Nabi Idris kepada malaikat itu. Malaikat itu bermaksud membawa Idris. Lalu ia mempersilahkan Nabi Idris duduk di antara kedua sayapnya. Idris pun dibawa terbang ke langit. Mereka tiba di langit keempat. Malaikat maut turun menemui Nabi Idris. Lalu malaikat yang menggendong Idris itu berbicara kepada malaikat maut. Dalam pembicaraan, ia menyampaikan keinginan Idris yang tadi kepada malaikat maut. Lalu, di mana Idris? Malaikat maut bertanya. Dia ada di punggungku, jawab malaikat yang menggendong Idris. Sungguh mengagumkan. Aku diutus untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat ini. Tak lama berselang, malaikat maut pun menjalankan tugasnya. Ia mencabut nyawa Idris. Demikianlah Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Itulah kisah Nabi Idris. Apabila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan like dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah Nabi yang lebih seru dan lebih bermanfaat. Salam sejahtera.